Assalamualaikum anak-anak yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat, selalu semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu kembali di pelajaran matematika. Pertemuan kedua, kita akan membahas mengurutkan pecahan. Yang akan kita bahas, jadi kalian tetap fokus, perhatikan videonya. Kalau misalkan nanti ada yang tidak bisa dipahami, kalian ulang lagi videonya, atau kalian bisa hubungi bapak. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar tentang mengurutkan pecahan? Siap ya? Kita akan mulai materinya. Mengurutkan pecahan, langkah pertama yang harus kita ketahui adalah mengetahui letak pecahan pada garis bilangan. Di sini kita akan belajar tentang garis bilangan. Sebenarnya sudah pernah dipelajari kelas 3 garis bilangan. Kalau di sini pecahannya kita ulangi lagi dari garis bilangan. Jadi untuk mengurutkan pecahan kita dapat menggunakan garis bilangan. Sekarang perhatikan garis bilangan berikut. 1. Garis bilangan berikut memuat pecahan berpenyebut 2. Artinya semua penyebutnya 2. Ada 1/2, ada 2/2, ada 3/2, dan ada 4/2. Kalau 2/2 itu sama dengan 1 dan 4/2 sama dengan 2. Selanjutnya nomor yang kedua, garis bilang berikut memuat pecahan berpenyebut 3. Ada 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, dan 6/3. 3/3 sama dengan 1, 6/3 sama dengan 2. Nah di sini semua penyebutnya sudah sama. Pertama, semua penyebutnya 2. Yang kedua, semua penyebutnya 3. Jadi ini sudah urut, tidak perlu diacak-acak lagi. Sudah urut dari yang paling kecil ya, ke yang paling besar. Jadi 1/2 itu dengan 2/2, jadi lebih kecil 1/2. Nah ini sudah urut berdasarkan dari yang paling kecil. Kalau berdasarkan dari yang paling besar berarti bukan balik. Maka 4/2 harus diletakkan di awal. 1/2 di akhir. Seperti itu ya. Sekarang setelah memperhatikan garis bilangan tersebut di buku paket, ya selanjutnya kerjakan. Ayo berlatih 1.3 halaman 9. Kerjakan dari buku paket saja. Nah yang selanjutnya kita akan membandingkan pecahan berpenyebut sama. Untuk membandingkan nilai pecahan dapat menggunakan tanda sama dengan, lebih besar, dan lebih kecil. Membandingkan pecahan berpenyebut sama dilakukan dengan membandingkan pembilangnya. Tahu pembilang? Ya, pembilang itu yang ada di atas. Jika pembilangnya lebih besar, maka pecahannya juga lebih besar. Sebagai contoh, perhatikan. Ada pecahan 4/7 dengan 2/7. Ini penyebutnya sudah sama, yaitu 7. Dan pembilang kedua pecahan adalah 4 dan 2. Siapa yang tahu 4 dan 2 itu lebih besar yang mana? Pasti lebih besar 4. Jadi 4 lebih besar dari 2, sehingga pecahannya adalah 4/7 lebih besar dari 2/7. Sekarang perhatikan lagi pecahan berikut. Ada pecahan 3/11 dan 9/11. Pembilang kedua pecahan adalah 3 dan 9. Penyebutnya 11. Jadi 3 lebih kecil dari 9, sehingga 3/11 lebih kecil dari 9/11. Oke, latihan lagi. Selanjutnya kerjakan. Ayo berlatih 1.4 halaman 10. Akan di buku paket juga. Jadi ini kalian hanya menuliskan lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Nah selanjutnya kita akan membahas tentang membandingkan pecahan berpenyebut tidak sama. Tentunya ini harus benar-benar diperhatikan, karena harus diubah dulu pecahannya yang tadinya penyebutnya tidak sama, diubah menjadi pecahan berpenyebut sama. Untuk membandingkan nilai pecahan dapat menggunakan tanda sama dengan, lebih besar, dan lebih kecil. Yang kedua, membandingkan pecahan berpenyebut tidak sama dilakukan dengan menyamakan penyebutnya. Setelah penyebutnya sama, maka kita perhatikan pembilangnya. Jika pembilangnya lebih besar, maka pecahannya juga lebih besar. Oke, sebagai contoh menyamakan penyebut, perhatikan. Bandingkan pecahan 1/3 dengan 1/4. Ingat, penyebutnya tidak sama. Yang satu penyebutnya 3, yang satu 4. Agar
penyebutnya sama, kita menggunakan cara perkalian. Apa yang harus dikalikan? Yang harus dikalikan adalah penyebutnya. 1/3, maka penyebutnya 3. 1/4, penyebutnya 4. Maka kedua penyebut ini kita kalikan. 3 dikali 4. 3 dikali 4 berapa? Ya, betul, 12. Maka untuk yang 1/3, agar penyebutnya 12, maka 3 dikali 4 sama dengan 12. Kemudian pembilangnya juga kita kalikan dengan 4. 1 dikali 4 sama dengan 4. Sehingga pecahannya menjadi 4/12. Nah, untuk pecahan 1/4, kebalikan dari 1/3. 4 kita kalikan dengan 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. Maka pembilangnya juga kita kalikan dengan 3. 1 dikali 3 sama dengan 3. Sehingga pecahannya menjadi 3/12. Jadi pecahan 1/3 setelah disamakan penyebutnya menjadi 4/12 dan pecahan 1/4 menjadi 3/12. Nah, seperti ini. 1/3 dengan 1/4 dapat ditulis 4/12 dengan 3/12. Nah, 4/12 dan 3/12 dari mana? Dari kotak sebelah. Perhatikan kotak sebelah. Jika penyebutnya sudah sama, yaitu 12, maka lihat pembilangnya. Pembilangnya yang satu 4 dan yang satunya 3. Jelas kan mana yang lebih besar? Maka hasilnya adalah karena 4 lebih besar dari 3, maka 4/12 lebih besar dari 3/12. Atau pecahan 1/3 lebih besar dari 1/4. Kalau kalian belum begitu paham, coba nanti bisa diulang lagi videonya untuk menyamakan penyebut. Masih membandingkan penyebut yang tidak sama, ini ada cara lainnya. Bandingkan pecahan 1/3 dengan 1/4. Nah, pecahan 1/3 kita bandingkan dengan 1/4. Jadi penyebutnya harus sama. Nah, penyebutnya ini menjadi 12. 12 dari mana? 12 dari 3 dikali 4. Ya, jadi penyebutnya 12. Kemudian untuk pembilangnya kita bagi penyebut yang 12 dibagi dengan 3. Nah, seperti ini alurnya. 12 dibagi 3, lalu ke atas dikalikan 1. Maka nanti dapat pembilangnya. Kalau penyebutnya kan sudah 12. Nah, untuk yang pecahan 1/4 juga sama. 12 dibagi 4 dikali 1. Maka 1/3 dibandingkan dengan 1/4 sudah dapat ditulis. 4/12 dibandingkan dengan 3/12. 4 dari mana? Coba kembali ke atas. 12 dibagi 3 dikali 1. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 dikali 1 sama dengan 4. 3 dari mana? 12 dibagi 4 dikali 1. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Jadi ya. Jika penyebutnya sudah sama itu 12, maka kita akan lihat pembilangnya 4 dan 3. Karena 4 lebih besar dari 3, maka 4/12 lebih besar dari 3/12. Atau 1/3 lebih besar dari 1/4. Bisa dipahami mulai dengan cara seperti ini. Apa ada cara lainnya? Ya, membandingkan pecahan berpenyebut tidak sama bisa dengan perkalian silang. Nah, ini contoh pertama. Ya, mudah-mudahan ini yang lebih mudah dipahami. Bandingkan pecahan 1/3 dengan 1/4. Jadi pecahan 1/3 dengan 1/4 ini kita gunakan perkalian silang. 1 kita kalikan dengan 4. 1 bagi 3. Ini perkalian silang. Ya, 1 kali 4 sama dengan 4. 1 kali 3 sama dengan 3. Nah, ketahuan ya, 4 dan 3. 4 dan 3, 4 lebih besar dari 3. Jadi 1/3 lebih besar dari 1/4. Mudah ya? Atau contoh kedua, perhatikan. Bandingkan pecahan 2/4 dengan 1/2. Sama. Kita kalikan silang. 2 dikali 2. 1 dikali 4. Ya. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. 1 dikali 4 sama dengan 4. Nah, ini ada angka yang sama. Kalau ada angka yang sama, berarti kita gunakan tanda sama dengan. Jadi 2/4 sama dengan 1/2. Bagaimana? Lebih mudah kan? Ya, selanjutnya kerjakan ayo berbagi 1.5 halaman 11. Nah, kalau yang ini kerjakannya di buku tulis.
tulis ya dengan caranya. Kalau bisa mengerjakannya semua soal itu lebih bagus, kalau tidak kerjakan 1 sampai 5. Nah, selanjutnya kita ke materi pokok. Nah, materi pokoknya adalah mengurutkan pecahan. Ketika mengurutkan pecahan berpenyebut sama, yang harus diperhatikan adalah pembilangnya. Semakin besar pembilang, maka semakin besar nilai pecahan tersebut. Jika pecahan-pecahan yang diurutkan berpenyebut tidak sama, maka dapat dilakukan dengan menyamakan penyebutnya, seperti yang tadi. Sekarang urutkan pecahan 1/2, 2/3, dan 1/4 dari yang terbesar. Nah, kalau yang penyebutnya sudah sama sih gampang ya, mudah kalau penyebutnya sudah sama. Kalau diurutkan dari yang paling besar berarti tinggal dilihat aja pembilangnya. Ini pindahkan yang paling besar akan di paling pertama. Tapi ini mengurutkan pecahannya ternyata penyebutnya tidak sama. Ya, yang satu penyebutnya 2, yang satu 3, yang satu 4. Bagaimana caranya? Urutkan pecahan 1/2, 2/3, dan 1/4 dari yang terbesar. Langkah pertama, samakan penyebut dari ketiga pecahan tersebut. Caranya, yang pertama menggunakan tabel atau mendaftarkan kelipatan persekutuannya. Ya, apa itu mendaftarkan kelipatan persekutuannya nanti bisa disimak. Kita sekarang menggunakan tabel. Nah, untuk menggunakan tabel, kita siapkan dulu tabelnya, kotak-kotak. Tadi penyebutnya yang pertama adalah 2, lalu 3, dan 4. Ini bisa kita bagi dengan satu angka yang bisa membagi 2, 3, dan 4. Tapi kalau tidak bisa membagi habis, tidak apa-apa. Ya. Jadi yang pertama kita bagi dulu dengan 2. 2 dibagi dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 3 dibagi 2 ternyata tidak bisa. Kalau tidak bisa, maka langsung kita turunkan aja angkanya 3. Tetap 3 angkanya kalau tidak bisa bagi. Yang bisa dibagi, maka hasilnya 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, bilangan-bilangan ini masih bisa kita bagi dengan 2. Kita bagi dulu lagi dengan 2. 1 jadi bisa dibagi 2 ya utuh. Jadi kalau tidak bisa tadi kita turunkan saja. 3 juga tidak bisa, maka kita turunkan saja. Dan 4, 2 bisa dibagi dengan 2. Nah, selanjutnya kita bagi dengan agar semuanya berubah menjadi 1, maka 3 harus kita bagi dengan 3. Jadi hasil bawahnya harus 1 semuanya. 1 dibagi 3, jadi kalau yang tidak bisa langsung kita turunkan. Nah, 3 dibagi 3, 1. 1 dibagi 3, langsung kita turunkan. Nah, ini semuanya sudah 1 semua. Kalau semuanya sudah 1, hasilnya berarti selesai kaliannya atau pembagiannya. Nah, di mana penyebutnya? Penyebutnya adalah di sini. Jadi 2, 2, dan 3 ini adalah penyebutnya, artinya harus kita kalikan. Nah, penyebut pecahan yaitu 2 dikali 2 dikali 3. Ini adalah penyebutnya. Jadi penyebutnya sudah sama, yaitu 12. Kalau penyebutnya sudah 12, maka 1/2 ya untuk pecahan pertama 1/2 kita kalikan dengan agar menjadi 2 dikali berapa sama dengan 12, berarti 2 dikali 6. Jadi penyebutnya dikalikan 6, pembilang dikalikan 6. 1 dikali 6 sama dengan 6, dan 2 dikali 6 sama dengan 12. Nah, penyebutnya sudah 12 kan. Selanjutnya pecahan 2/3. Nah, penyebutnya ini harus 12. Nah, 3 dikalikan berapa sama dengan 12? Maka 3 harus kita kalikan dengan 4. Jadi 3 dikali 4, maka pembilang juga dikalikan 4. Jadi 2 dikali 4 sama dengan 8, 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, jadi 2/3 ini sudah berubah pecahannya menjadi 8/12. Tadi 1/2 berubah menjadi 6/12, 2/3 berubah menjadi 8/12. Dan terakhir itu pecahan 1/4. Pecahan 1/4 agar penyebutnya menjadi 12, maka 1/4 harus kita kalikan dengan 3. Jadi 4 dikali 3 sama dengan 12, maka pembilangnya juga kita kalikan dengan 3. 1 dikali 3 sama dengan 3, 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi pecahan 1/4 sudah berubah menjadi 3/12. Selanjutnya bandingkan ketiga pecahan tersebut karena penyebutnya sudah sama ya. Jadi kalau penyebutnya sudah sama 6/12, 8/12, 3/12, ini semuanya sudah sama. Kita lihat 6 kita bandingkan dengan 8, maka 6 lebih
kecil dari 8 per 12. Sekarang 8 per 12 kita bandingkan dengan 3 per 12, maka 8 lebih besar daripada 3 per 12. Jadi urutan pecahan dari yang terbesar adalah, pembilangnya mana yang paling besar? Ya, yang paling besar adalah 8. 8 per 12. Selanjutnya 6. Dan yang terakhir adalah 3 per 12. Sampai di sini bisa dipahami? Kalau masih belum mengerti juga boleh diulangi videonya ya sampai kalian paham. Dan kalau masih belum paham juga boleh kalian hubungi Bapak ya. Nah, kalau tadi kan pecahannya adalah yang sebenarnya pecahan 6 per 12 itu sama dengan 1 per 2. 8 per 12 itu tadi di soal adalah 2 per 3. Dan pecahan 1 per 4 itu adalah 3 per 12. Ini sama. Jadi 1 per 2 lebih kecil dari 2 per 3, 2 per 3 lebih besar dari 1 per 4. Jadi urutan pecahan dari yang terbesar adalah 2 per 3 terlebih dahulu, 1 per 2, dan terakhir 1 per 4. Udah ya? Biar lebih paham kalian, nanti boleh dikerjakan. Nah, ada cara lain untuk mengetahui bagaimana penyebutnya agar bisa dicerna, yaitu dengan mendaftarkan kelipatan persekutuan. Mendaftarkan kelipatan persekutuannya untuk mendapatkan penyebut. Yang pertama, kelipatan persekutuan dari 2 kalikan penyebutnya 2. Nah, ini 2 dulu deh. Jadi 2 ini kelipatan persekutuannya ini menggunakan bilangan loncat. Ya, kalian udah pernah kan bilangan loncat ya? Jadi 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, sampai di 12 aja karena penyebutnya adalah 12. Sekarang 3. 3 lipatannya berarti 3, 6, 9, 12. Nah, udah ada yang sama nih, sama-sama 12. Sekarang 4. 4, lalu 8, lalu 12. Nah, ini udah ada sama semua. Jadi, mendaftarkan kelipatan persekutuan itu berarti kita cari bilangan loncat yang sama dimiliki oleh ketiga bilangan. Ya, tadi penyebutnya adalah 2, 3, dan 4. Maka kelipatan yang sama adalah bilangan berapa? Oh, bilangan 12. Maka penyebutnya adalah 12. Kalau penyebutnya sudah sama, syaratnya sama seperti tadi. Jadi 1 per 2 nanti dikalikan dengan 6 per 6, hasilnya 6 per 12. 2 per 3 dikalikan dengan 4 per 4, hasilnya 8 per 12. Selanjutnya 1 per 4 dikalikan dengan 3 per 3, hasilnya masih 2. Selanjutnya sama bandingkan ketiga pecahan, 6 per 12, 8 per 12. Hasilnya 6 lebih kecil dari 8 per 12 dan 8 per 12 lebih besar dari 3 per 12. Jadi urutan pecahan dari yang terbesar 8 per 12, 6 per 12, dan 3 per 12. Seperti tadi ya. Ini juga sama, 1 per 2, 2 per 3. Jadi 1 per 2 itu lebih kecil dari 2 per 3, 2 per 3 lebih besar dari 1 per 4. Nah, urutan dulu yang terbesarnya berarti 2 per 3 dulu. 2 per 3, 1 per 2, dan 1 per 4. Bagaimana cara mendaftarkan kelipatan? Ini menggunakan bilangan loncat. Jadi kalian boleh ingat-ingat lagi ya. Selanjutnya agar lebih menambah pemahaman ya, sekarang ayo berlatih 1.6-nya, silakan dikerjakan halaman 12 ya. Nah, ini kerjakannya ditulis karena ada syaratnya. Demikian materi kali ini, semoga materi ini dapat dipahami. Sering-sering berlatih ya anak-anak. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.